Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahardika Prakasa Satya, mahasiswa Prodi S2 Komunikasi Politik Paramadina. Dengan ini saya ingin mempresentasikan ujian UTS saya, mata kuliah komunikasi, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil. Dalam hal ini, materi saya akan mempresentasikan dengan judul Blunder Komunikasi Pejabat Publik mengenai Program Gizi Nasional yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Pertama, ada tiga isu yang saya fokuskan dalam presentasi saya ini. Pertama adalah statement yang diberikan oleh Kepala BGN terhadap konsumsi susu 2 liter per hari yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional terhadap anaknya yang menimbulkan tumbuh tinggi anaknya mencapai 185 cm dan 181 cm. Yang ini disampaikan saat kunjungannya ke pondok pesantren. Lalu yang kedua, isu tentang timnas Indonesia yang dianggap Kepala BGN kekurangan gizi. Hal ini mengaitkan performa buruk timnas Indonesia dengan kekurangan gizi. Bahkan sempat menyebut bahwa banyak pemain bola lahir dari kampung. Lalu yang ketiga, pemanfaatan limbah MBG. Statement Kepala BGN mengklaim bahwa minyak jelantah dari program MBG bisa ditampung dan dijual untuk bahan baku bioaftur. Dari sini uraian masalah yang akan dibahas. Pertama, permasalahan terkait dengan program prioritas pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis. Di tahun 2025, pemberitaan yang beredar menyoroti serangkaian pernyataan kontroversi dari pejabat publik, khususnya Kepala BGN. Kepala BGN menceritakan pengalaman pribadi mengenai konsumsi susu yang kemudian memicu perdebatan publik dan kritik karena dinilai tidak terdapat dalam konteks program pemerintah yang lebih luas seperti program makan bergizi gratis. Dan ini menimbulkan kontroversi di tingkatan masyarakat atau publik secara negatif. Analisis kasusnya adalah terkait dengan contoh pemerintahan itu. Maka dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep, yaitu manajemen berita dan mempengaruhi opini publik. Tujuannya manajemen berita ini adalah menggunakan strategi emas untuk menyebarkan pesan strategi pada akhirnya. Mempengaruhi opini publik demi kepentingan aktor politik dalam kasus ini menyatakan bahwa pejabat politik yang kontroversi justru menyebarkan pesan yang salah sehingga gagal mempengaruhi opini publik untuk mendukung program utama dan malah menimbulkan kritis terhadap publik tersebut. Dari sini timbul kegagalan atas pernyataan tersebut, yaitu menciptakan kegaduhan dan memperburuk kondisi alih-alih membangun dukungan publik terhadap program MBG. Yang kedua adalah agenda setting level 2, penetapan atributnya. Pada media dan publik secara aktif mengkontribusi makna dari pernyataan pejabat tersebut, khususnya yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Pernyataan yang awalnya hanya pengalaman pribadi oleh media dan publik dibingkai bergeser dari fokus pada gizi seimbang atau program MBG menjadi perdebatan tentang kelayakan minum 2 liter susu per hari. Hal ini menunjukkan bagaimana media mempengaruhi cara berpikir publik tentang isu tersebut. Implikasinya, media dan pengamat politik mengkritik gaya komunikasinya tidak tepat dan dari konteks publik. Fokus media bergeser dari manfaat MBG, agenda utama, dan kapasitas latar belakang pejabat yang dianggap tidak sesuai. Yang ketiga, strategi dalam pemandaian media atau monitoring.
Kasus ini menekankan perlunya fungsi humas sebagai jembatan dua arah mewakili publik dan media massa kepada klien mereka. Ketika publik mendapatkan hasil liputan yang negatif, misalnya pemberitaan kontroversial, harus muncul tim humas perlu melakukan pemindaian media atau media monitoring untuk memutuskan apakah liputan tersebut memerlukan tanggapan atau bantahan. Pejabat tersebut kemudian mencoba menegaskan bahwa itu adalah pengalaman pribadi, bukan rekomendasi resmi, sebagai upaya koreksi komunikasi politik. Respon yang terlambat dan tidak efektif ini terjadi setelah menjadi polemik. Pejabat tersebut perlu melakukan koreksi dengan menegaskan bahwa yang disampaikan hanyalah pengalaman keluarga, bukan rekomendasi resmi program pemerintah. Kebetulan untuk merespon menunjukkan praktik manajemen berita, sedangkan dijalankan untuk memulihkan citra buruk dari statement yang dikeluarkan oleh kepala BGN tersebut. 4. Mediasi. Mediatisasi yaitu tanggapan abad ke-21, tantangan abad ke-21. Kasus ini juga mencerminkan tentang mediasi di mana elit politik dipaksa untuk beradaptasi dengan narasi pilihan media massa atau narasi yang dibangun oleh publik. Blunder komunikasi menunjukkan kegagalan dalam mengakomodasi gaya media atau kebutuhan publik akan pesan ringkas dan tepat yang dapat disaring menjadi pernyataan satu baris yang ringkas, yaitu soundbite, atau justru memanfaatkan oleh media menjadi narasi kontroversi. Dari sini ada kegagalan. Pernyataan pribadi soal 2 liter susu menjadi soundbite utama atau isu utama tentang gizi seimbang dan kebijakan MBG. Hal ini tersesat ke perdebatan yang tidak relevan di tingkatan publik. Jadi, kesimpulan kasus ini menjadi contoh klasik bagaimana risiko komunikasi tidak cermat dari seorang pejabat dapat merusak citra seluruh program pemerintah di mana publik dan massa serta menunjukkan urgensi perbaikan strategi komunikasi Kabinet Merah Putih dari hulu sampai hilir. Terima kasih. Yang saya mau tambahkan dari materi ini adalah sebenarnya peran PR politik, media massa, dan terhadap publik itu sangat penting. Karena masyarakat tidak bisa langsung mengakses atau mengakses langsung pernyataan dari pejabat atau pemerintah. Makanya peran PR politik di sini memang sangat berpengaruh dalam melakukan advokasi, terutama ketika ada pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat negara, politikus, atau anggota partai, ketua partai, dan kader partai yang bisa harusnya cepat direspon agar bisa melakukan manajemen krisis. Manajemen krisis bisa dilakukan dengan melakukan observasi beberapa dari kasus-kasus yang sudah menjadi konsumsi publik yang dianggap sudah negatif. Hal ini bisa kita lakukan pemulihan dengan melakukan agenda setting. Bisa melakukan dengan cara melakukan advokasi media secara tradisional dengan melakukan konferensi pers, dialog, atau membuat rilis resmi agar kemudian media massa atau jurnalis itu bisa kita berikan subsidi informasi agar kemudian bisa menyampaikan pesan kita kepada publik secara utuh. Dari situ
perannya PR politik ini memang sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah, politikus, pejabat negara, dan semua kalangan yang memang membutuhkan bila memahami dengan konteks yang cukup serius dalam materi-materi ini. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.